Jadi semuanya itu adalah kepentingan keamanan dari mereka sendiri, dan itu pun sudah dianggap tidak memenuhi izin seperti yang dilakukan oleh beberapa tempat. Saya tidak mau menyebutkan mal yang mana ya, tapi kira-kira pemerintah daerah setempat sudah melakukan penertibannya. Aksi unjuk rasa tidak ada larangannya, ya tidak ada. Menyampaikan unjuk rasa adalah penyampaian pendapat dari masyarakat. Tidak ada satupun yang melarang untuk itu. Yang dilarang yang tidak diharapkan adalah suatu tindakan-tindakan anarkis. Ya, tidak dengan anarkis. Kalau misalnya unjuk rasa dengan tertib, menyampaikan kritikan, boleh-boleh saja. Bahkan berulang kali Presiden mengatakan kritikan itu perlu. Dan kami meyakini kritikan-kritikan semacam itu sangat menyegarkan buat kami. Sangat menyegarkan. Oleh sebab itu silakan unjuk rasa, tidak masalah. Selama tidak mengganggu kepentingan rakyat, masyarakat luas, selama dilakukan dengan tertib, tidak melakukan perusakan, tidak apalagi sampai dengan pembakaran seperti masa-masa lalu. Ya, ada kantor pemerintahan sempat terbakar atau dibakar, itu sudah tidak ada toleransi buat kami. Ke depan tidak mungkin akan terjadi. Kami akan lakukan itu secara tegas. Jawab, selesai. Ada lagi? Ini banyak yang berminat. Ini udah begini-begini, ini kabin sudah cepat lihat saya, Pak. Ini waktu saya ini. Silakan. Terima kasih Pak. Izin Pak, saya Gita Irawan Pak dari tribunnews.com Pak. Dari mana? Tribunnews Pak. Tribun. Ya, bergeser mungkin Pak dari ibu kota ke Papua Pak. Ini kan sejumlah insiden kekerasan kan masih terjadi ya Pak, yang mengorbankan warga sipil. Komnas HAM sendiri mencatat sampai semester ini sudah 40 sekian korbannya itu warga sipil Pak. Nah ini kan terbaru juga ada di Intan Jaya, Yahukimo dan juga Tolikara Pak. Nah ini bagaimana pemerintah kemudian memastikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat sekaligus mencegah kekerasan itu yang mengorbankan warga sipil itu kembali terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kemudian pola penanganan Papua saat ini perlu dievaluasi Pak, agar stabilitas keamanan juga masih bisa dijaga, tapi juga masyarakat sipil di sana juga masih bisa dilindungi gitu Pak. Ya. Terima kasih. Baiklah, apa yang dilakukan oleh Polri dan TNI di Papua itu adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat kita di situ. Bahwa terjadi akhir-akhir kemarin seperti di Yahukimo, itu juga sudah. Panglima TNI sudah melakukan langkah-langkah yang tepat supaya tidak bertambah lagi pengorbanan itu. Korban itu jatuh juga karena ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau pola tidak berubah, tapi peningkatan pola itu yang dilakukan oleh Panglima TNI dan Kapolri untuk memberikan ketentraman di masyarakat, dan upaya itu tetap dilakukan. Kita tahu bahwa perhatian kita juga kepada Papua juga sangat bersungguh-sungguh, sampai dengan ada satu organisasi tertentu secara khusus memberikan hal yang kita perlu kerjakan di Papua. Sekali lagi pada kesempatan ini saya katakan kita bersungguh-sungguh untuk itu. Kita tidak mau lagi ada korban masyarakat sipil yang mungkin bahkan bukan hanya dengan masyarakat sipil yang bahkan orang asli Papua sendiri juga nggak ada yang jadi korban di situ. Jadi sekali lagi saya katakan tidak ada perubahan pola, tapi ada peningkatan pola-pola yang sekarang berlaku, itu perlu dilakukan bersama-sama antara Panglima TNI maupun Kapolri yang berada di sana. Saya kira itu yang perlu disampaikan. Ada satu lagi. Saya Pak. Yang perempuan, boleh. Perkenalkan Pak, saya Lucy dari TVRI Pak. Dari mana, Metro ya? TVRI. Terkait konflik sosial belakangan ini Pak, kan sering banget terjadi bentrokan, terus ada tindakan kekerasan yang mengakibatkan adanya main hakim sendiri ya Pak. Nah, pertanyaannya tuh bagaimana pemerintah hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah ini agar tidak berkembang lebih luas lagi, itu aja sih Pak. Ya, terima kasih. Ini mungkin mengacu pada kasus terjadi di Jakarta baru-baru ini ya. Baiklah, begini. Upaya pertama adalah untuk mencegahnya. Patroli polisi aktif sebetulnya berkeliling di situ. Terus di tempat patroli mana ditingkatkan.
apalagi hal-hal yang bukan pada tengah-tengah malam atau sore atau pagi, operasinya tetap dilakukan. Di saat itu ada kejadian, saat itu juga kekuatan polisi bahkan tambah kalau mungkin dengan TNI segera menghentikan itu dan melokalisir kejadian itu tidak berkembang ke tempat lain. Tahap berikutnya adalah menyelesaikannya itu secara kekeluargaan dan sudah berhasil. Upaya yang paling penting adalah memang pencegahan. Nah, pencegahan ini yang dilakukan lewat pemerintah daerah, memberikan pemahaman kepada masyarakat kita dan mencegah terjadinya juga mengembangkan persoalan itu menjadi persoalan seperti persoalan yang besar sekali gitu. Padahal itu adalah pekerjaan tindakan-tindakan yang sangat tidak perlu menjadi suatu besar. Itu tanggung jawab kami. Kami akan turun bersama-sama dengan masyarakat juga untuk membatasi itu dan supaya tidak terjadi juga di daerah lain, gitu ya. Terima kasih atas masukan itu dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan sekalian atas kehadiran ini. Tolong sampaikan kepada saudara-saudara kita untuk menjaga ketenangan. Berikanlah ketenangan ini kepada bangsa kita dan khusus pada menjelang 81 tahun ke-81 kemerdekaan kita. Mari kita bersama-sama secara gembira, senang, tenang rakyat kita bergembira pada tahun yang ke-81 kemerdekaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bahwa memang waktu kami agak mepet. Kami segera harus menyelesaikan tugas ini karena ada yang harus menghadap Bapak Presiden hari ini. Saya kira itu saja saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Foto dulu, Pak. Ayo, terima kasih. Ya.